mentor itu merubah pola pikir kita menjadi seperti itu. Biar kita itu bisa menjadi pengusaha yang benar-benar pengusaha. Bukan pengusaha yang tiru-tiru katakanlah. Bukan pengusaha yang tipu-tipu. Maksudnya tiru-tiru itu adalah kalau misalnya orang lain bisnis A, sukses kita ikutan bisnis A. Nggak kayak gitu. Mentor nggak akan ngajarkan kayak gitu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tentang manfaat mentor bagi kalian. Nah, di video sebelumnya aku sudah share tentang kalau misalnya kita itu sudah mencoba banyak sekali tutorial, kenapa sih kita itu nggak berhasil, kenapa sih kita itu nggak sukses mengikuti tutorial itu. Salah satunya adalah karena kita tidak memiliki mentor. Nah, sebenarnya apa sih manfaat mentor bagi bisnis kita? Kalau misalnya kita berbisnis, apalagi kita itu sebagai pebisnis pemula, kalau misalnya kita tidak punya mentor, biasanya kita akan melakukan banyak hal. Biasanya kita akan melakukan hal-hal yang mungkin itu wasting time, atau mungkin itu hal yang merugikan kita bahkan. Nah, dengan adanya mentor, kita itu bisa melakukan bisnis dengan secara teratur. Makanya manfaat mentor yang nomor satu adalah teratur atau terarah. Jadi kalau misalnya kita berbisnis, kita itu bisa mengarah ke arah yang benar. Even arahnya itu nantinya kita ada kegagalan, karena aku yakin banget bisnis itu tidak ada yang tanpa gagal. Jadi kalau misalnya kita berbisnis itu pasti nanti akan ada gagal-gagal. Untuk apa? Untuk kita belajar, untuk memfasilitasi kita untuk mengasah kemampuan kita, melatih mental kita, melatih mindset kita, biar kita itu siap. Kenapa aku bilang seperti itu? Coba sekarang aku tes kalian. Kalian ingin sukses instan kan? Coba, kalau misalnya saat ini, kondisi kalian saat ini, kalian tiba-tiba jadi CEO-nya Gojek, diangkat jadi CEO-nya Gojek atau GoTo ya, karena sekarang kan sudah join. Nah, kalau misalnya kalian jadi pemimpin nomor satunya GoTo, Gojek dan Tokopedia, apakah kalian bisa membawa Gojek dan Tokopedia untuk lebih maju lagi? Aku yakin enggak. Atau kalau misalnya sekarang kalian jadi direktur utamanya Bank BCA, apakah kalian bisa membawa Bank BCA lebih maju lagi, atau at least mempertahankan prestasinya yang sekarang? Apakah kalian bisa memimpin? Enggak. Kenapa? Karena kalian belum terlatih. Karena kalian belum punya mindset sebagai seorang pemimpin perusahaan itu. Kalian belum punya sikap yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena itu, bisnis di awal itu kalian gak boleh anti dengan gagal. Karena gagal itu melatih kalian, melatih mindset kalian, melatih istilahnya respon kalian, sikap kalian. Oh, kalau misalnya ternyata bisnis ini, terus aku coba terus gagal. Nah, kita harus introspeksi gagalnya itu kenapa. Oh, ternyata aku kurang bisa di bagian akuntansi, atau aku kurang bisa di bagian marketing, atau aku kurang bisa di branding. Nah, kita akan belajar branding, belajar marketing, belajar akuntansi, katakanlah kayak gitu. Bukan kalian belajar dulu baru coba, kayak gitu. Kalian coba dulu, gagal, baru kalian belajar. Oke, lanjut ke manfaat yang kedua, yaitu penyemangat. Nah, jadi mentor ini bisa jadi penyemangat bagi kalian. Kalau misalnya kalian itu berbisnis, aku pribadi meyakini bahwa bisnis itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Bukan masalah pekerjaannya ya, tapi masalah itu tadi, mentalnya kita, sikapnya kita, kemudian ketahanannya kita atau kekuatannya kita. Kalau misalnya kita bisnis sendiri, sebenarnya itu bisa. Kalau kondisi memungkinkan. Kemudian pengalaman kita sudah ada, kemudian pengetahuan kita sudah banyak, koneksinya kita sudah bisa, uangnya kita banyak. Nah, mungkin kita itu bisa menjalankan bisnis sendiri kalau itu tadi kondisinya sudah memungkinkan, mental kita sudah kuat, kemudian mindset kita sudah benar, kemudian pengalaman kita sudah ada, uang kita sudah banyak, mungkin kita bisa menjalankan bisnis sendiri. Tapi aku yakin kalau misalnya kita itu masih pemula atau masih baru dalam menjalankan bisnis, kita tidak bisa menjalankan bisnis itu sendiri, baik dalam hal pekerjaannya maupun dalam hal kesehariannya. Contoh, kalau misalnya kita bisnis sendiri, kita mencoba hal sendiri, biasanya kalau misalnya kita gagal, kalau misalnya kita tidak kuat, biasanya kita akan langsung down. Sudah keluar banyak hal, sudah keluar banyak tenaga, waktu, uang, dan sebagainya, tapi tidak berhasil juga, maka biasanya kita akan down.
Nah, mentor di sini bisa sebagai penyemangat kita atau teman kita dalam menjalankan bisnis kita. Kalau misalnya kita lagi down, kita butuh sebuah advice atau saran, kita butuh sebuah motivasi, mentor ini ada untuk yaitu tadi menyemangati kita, memotivasi kita bahwa kamu jangan nyerah dulu. Kamu harus bangkit. Kamu harus mempelajari sesuatu dari kegagalanmu itu. Mereka akan mengingatkan bahwa kalau misalnya kamu nyerah sekarang, percuma dong apa yang sudah kamu spend, apa yang sudah kamu keluarkan selama ini, apa yang sudah kamu buang selama ini. Karena kalau misalnya kita berhenti di sini, atau kamu berhenti di sini, maka semua pengorbananmu itu akan sia-sia. Makanya kita berjuang sedikit lagi. Yuk bangun sedikit lagi, yuk bangkit sedikit lagi. Maka kamu akan bisa mencapai sebuah kesuksesan yang nantinya akan membayar semua pengorbananmu. Jangan biarkan pengorbananmu selama ini itu sia-sia. Mentor akan memberikan semangat itu. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mentor itu bisa jadi contoh atau panutan bagi kita. Jadi kalau misalnya kita sudah menjalankan bisnis, biasanya kita itu mencari-cari role model. Biar kita tuh yakin, apakah ini benar-benar bisa dijalankan sih? Apakah ini benar-benar bisa worth it sih? Apakah bisa sukses sih? Apakah bisa jalan sih? Terkadang ketidakyakinan itu ada di dalam hati kita, di dalam pemikiran kita. Kita itu meragukan even diri kita sendiri. Tidak hanya partner kita, tidak hanya bisnis kita, tapi diri kita sendiri. Bisa nggak sih aku seperti itu? Bisa nggak sih bisnis ini jalan? Nah, mentor itu ada sebagai role model kita, sebagai contoh kita. Jadi kita akan berpikir bahwa, oh mentor aja bisa melakukan hal itu, masa aku nggak bisa? Kayak gitu. Aku sudah bekerja sama lama dengan dia, aku sudah belajar dari dia. Kalau mentorku saja bisa, kenapa aku nggak bisa gitu loh. Nah, itu akan menjadi pembakar semangat kita, akan menjadi motivasi kita untuk kita terus berjalan. Kalau misalnya tanpa mentor, biasanya kayak teman-teman biasanya sebulan 2 bulan itu semangat banget jalanin bisnis, tapi misalnya minggu pertama nggak ada pembelian, minggu kedua ditipu supplier, minggu ketiga katakanlah rugi ditipu karyawan sendiri, katakanlah kayak gitu. Ada banyak hal yang akan menurunkan motivasi atau semangat kita. Dalam bisnis itu nanti bakalan ada seperti itu. Makanya kita butuh role model, butuh contoh untuk meyakinkan diri kita bahwa oh ini bisa, oh ini berhasil, oh ini bisa banget aku jalankan. Nah kayak gitu. Kita butuh itu untuk step-stepnya itu bisa kita lewati dengan baik, katakanlah kayak gitu. Kalau enggak, kita bakal nyerah dan bakal ganti bisnis dan bakal mulai dari nol lagi. Capek bro, mulai dari nol terus. Kemudian alasan yang nomor 4 adalah merubah pola pikir. Jadi kalau misalnya kita sebagai karyawan, katakanlah aku dulu deh, contohnya aku dulu itu karyawan, pernah menjadi karyawan, dan mindset dari karyawan setimku atau sekelilingku atau di sekitarku itu yang paling kelihatan itu adalah mereka itu menunggu perintah untuk melakukan sesuatu. Padahal pebisnis tidak seperti itu. Pebisnis atau pengusaha itu tidak ada atasan di atasnya. Kita tidak punya atasan. Jadi tidak ada yang menyuruh kita lakukan ini, nggak ada. Kalau karyawan itu ada. Karyawan akan dengan santainya menjalani hari-hari tanpa perintah. Jadi kalau misalnya nggak ada perintah, karyawan itu biasanya ya udahlah menjalani rutinitas sehari-hari. Atau kalau misalnya karyawan itu ingin naik jabatan, biasanya itu mengerjakan sesuatu yang melebih-lebihkan atau mungkin terlihat melebihkan biar mereka itu dinilai lebih oleh atasan mereka, biar mereka itu naik pangkat dan sebagainya. Nah, kita sebagai pebisnis nggak bisa kayak gitu. Kita mau dilihat siapa? Ya customer. Tapi apakah customer melihat jeripayah kita? Enggak. Customer hanya melihat produknya kita, hanya melihat resultnya kita, hanya melihat apa yang kita bisa tawarkan ke mereka, bukan apa yang sudah kita lakukan. Customer gak peduli itu. Makanya mindset ini itu harus dirubah. Mindset ini itu harus istilahnya di switch 180 derajat. Nggak bisa kalau misalnya pola pikir kalian sebagai karyawan yang itu tadi, yang menunggu perintah, kemudian menjalani hari-hari dengan normal, dengan istilahnya aktivitas atau rutinitas tanpa melakukan suatu perubahan. Kalau nggak terpaksa, kalau nggak ada kondisi tertentu, maka kalian nggak akan survive.
Bedanya pengusaha dengan karyawan, pengusaha itu biasanya kerjanya untuk awal ya, kerjanya itu mungkin 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nggak ada kata libur sama sekali. Even tidur pun kita masih memikirkan tentang bisnis kita. Gitu, jadi jangan excuse, jangan, oh ini bukan jam kerja, berarti aku nggak akan kerja. Nggak kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya kita nggak bisa mempercepat bisnis kita nggak ngurusin bisnis kita, lalu siapa lagi? Apa kalian berharap ayah kalian atau orang tua kalian menaikkan bisnis kalian? Ya mungkin kalau misalnya orang tuanya baik atau orang tuanya kaya kayak gitu kan. Tapi aku sarankan jangan berharap pada orang lain, even itu keluarga kita sendiri. Kita harus punya mindset atau pola pikir bahwa bisnis ini adalah milik kita, milikku, maka aku akan menjalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, dengan semua hal yang aku punya. Aku harus mencurahkan 100% apa yang aku punya untuk bisnis ini. Mentor itu merubah pola pikir kita menjadi seperti itu. Biar kita itu bisa menjadi pengusaha yang benar-benar pengusaha. Bukan pengusaha yang tiru-tiru katakanlah. Bukan pengusaha yang tipu-tipu. Maksudnya tiru-tiru itu adalah kalau misalnya orang lain bisnis A, sukses kita ikutan bisnis A. Nggak kayak gitu. Mentor nggak akan ngajarkan kayak gitu. Kalian pasti diajarkan untuk punya mindset atau pola pikir sendiri. Kalian pasti diajarkan untuk punya sikap kalau misalnya gagal. Kalian pasti diajarkan untuk cara mengambil keputusan menurut kalian sendiri dengan tepat dan cepat. Itu adalah mindset-mindset atau hal-hal yang harus dimiliki oleh pengusaha atau pebisnis. Dan itu akan kalian dapatkan kalau misalnya kalian punya mentor. Oke, itu tadi teman-teman beberapa hal yang bisa kalian dapatkan kalau misalnya kalian punya mentor. Kalau misalnya kalian ingin memulai bisnis, usahakan jangan mulai sendiri karena ya lingkungan kalian, kembali lagi ya, lingkungan kalian itu bisa jadi tidak mendukung kalian. Jadi kemungkinan banyak dari orang di sekitar kalian itu yang tidak menjalankan bisnis atau orang yang tidak tertarik dengan bisnis. Kenapa? Mungkin dia tertarik tapi dia tidak menunjukkan. Karena mungkin bisnisnya belum gede, jadi dia nggak menunjukkan bahwa oh aku bisnis ini, enggak. Makanya kalian nggak bisa saling memotivasi. Makanya kalian kalau misalkan di tongkrongan kalian atau di circle kalian yang diomongin bukan tentang bisnis. Nah, kalau misalnya kalian atau mindset kalian itu kegerus oleh pemikiran-pemikiran yang tidak ada hubungannya dengan bisnis, maka bisa jadi kalian akan meninggalkan bisnis kalian dan kalian tidak akan yakin dengan bisnis kalian. Karena itu mentor perlu bagi kalian. Biar bisnis kalian itu bisa terarah atau teratur atau terkonsep, kemudian kalian juga bisa punya penyemangat sebagai motivasi bagi kalian untuk melangkah lebih maju. Kalian juga bisa ada role model atau contoh bagi kalian, sosok atau orang yang sudah sukses, dan kalian juga bisa mengubah mindset atau pola pikir kalian menjadi pola pikir pebisnis atau pengusaha yang benar. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa menjalankan bisnis yang sukses ke depannya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.